Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 materi kelas 8 semester 1 tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, dalam struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan kita akan membahas dua hal, yaitu tentang jaringan dan organ. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari 5 jaringan. Yang pertama ada jaringan meristem, pelindung, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan dasar. Sedangkan organ yang ada pada tumbuhan ada 5 juga. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, dari kelima organ ini yang merupakan organ utama pada tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga, buah, dan biji merupakan organ tambahan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan ya. Dulu sudah pernah dibahas sedikit banyak di materi kelas 7 ya, tentang jaringan dan organ secara sekilas. Ini akan kita pelajari secara lebih mendalam. Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sedangkan organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Yang pertama kita akan bahas jaringan pada tumbuhan. Ada 5 tadi ya. Yang pertama adalah jaringan meristem. Merupakan jaringan muda dan selnya selalu aktif membelah. Ini merupakan ciri utama dari jaringan meristem. Sel-selnya selalu aktif membelah. Nah, jaringan meristem primer itu terdapat pada ujung batang dan pada ujung akar. Nah, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada meristem apikal atau meristem primer. Ciri-cirinya diantaranya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Ya, meristem primer ini ya, apikal. Pada ujung akar dan pada ujung batang. Ya, ini meristem apikal. Kemudian menghasilkan pertumbuhan memanjang pada batang dan akar. Nah, ini yang menyebabkan batang itu bisa tumbuh memanjang ke atas, kemudian akar bisa tumbuh memanjang ke bawah. Kemudian terdapat tudung akar atau kaliptra. Tudung akar terdiri dari sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Fungsinya untuk melindungi jaringan meristem dan mengatur arah pertumbuhan akar. Yang kedua, meristem lateral atau meristem sekunder. Terdapat pada ruas-ruas batang. Ini ya, nah, meristem lateral terdapat pada ruas-ruas batang. Ini ya. Kemudian dia juga menyebabkan bertambahnya ukuran diameter batang atau memanjangnya ruas-ruas batang. Contohnya terletak pada kambium. Ya, jadi batang tumbuhan itu bisa membesar karena adanya meristem lateral. Kemudian yang ketiga ada meristem interkalar. Terdapat di antara jaringan dewasa. Nah, ini meristem interkalar. Ya, letaknya di sini. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan pada rerumputan. Yang kedua ada jaringan pelindung atau epidermis. Ya. Namanya saja dia pelindung, pasti dia letaknya pada bagian paling luar tumbuhan. Namanya saja pelindung. Jadi letaknya paling luar, fungsinya jelas untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya ya. Epidermis letaknya paling luar. Jaringan epidermis dapat mengalami diferensiasi atau modifikasi. Bisa membentuk stomata, lentisel, rambut akar, dan trikoma. Pada daun, tumbuhan yang hidup di darat, sel-sel epidermis menghasilkan kutikula yang dapat mencegah penguapan yang berlebihan dari sel-sel daun. Yang ketiga ada jaringan dasar atau parenkim. Disebut jaringan dasar karena dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Jaringan parenkim terdiri dari sel-sel yang telah dewasa. Fungsi jaringan parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan, tempat fotosintesis, penutupan luka, regenerasi, dan penyusun utama berbagai alat tubuh atau organ tumbuhan. Ini ya, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Contoh jaringan parenkim yaitu jaringan korteks, itu terletak pada akar dan batang.
jaringan empulur terletak pada batang, jaringan tiang atau parenkin palisade, dan jaringan bunga karang itu terletak pada daun. Yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Ada dua macam, yaitu yang pertama ada pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau floem. Ini ya gambarnya. Ini adalah floem ya, yang di dalam ini adalah xilem. Ini adalah contoh jaringan pengangkut yang terdapat pada batang dikotil ya. Ini floemnya, kemudian ini ada xilem. Nah, fungsi dari pembuluh kayu atau xilem itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Setelah sampai daun, yang bertugas bergantian, yaitu floem atau pembuluh tapis. Dia berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang terakhir, yang kelima, jaringan pengangkut atau jaringan penyokong. Berfungsi untuk mendukung kokohnya struktur berbagai bagian tumbuhan. Jaringan pengangkut ada dua, kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim sendiri mempunyai ciri yang pertama, memiliki dinding yang tipis dengan penebalan di sudut-sudut sel. Ya, ini adalah contoh jaringan kolenkim. Bentuk selnya bervariasi, dia berfungsi sebagai penyokong bagian tumbuhan. Terdapat pada batang, tangkai daun, dan bunga. Yang kedua, sklerenkim. Ya, ini contoh jaringan sklerenkim. Sel-selnya mengalami penebalan di seluruh bagian sel ya, mengalami penebalan di bagian seluruh sel. Sklerenkim dapat berasal dari kolenkim yang mengalami penebalan lebih lanjut. Terdapat pada tempurung kelapa, kulit biji, dan tangkai buah. Nah, sampai di sini jaringan pada tumbuhan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan terima kasih.